Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kali ini kita akan ulas sedikit survei dan respon ya dari Partai Nasdem. Kenapa Nasdem ini kita perbincangkan lagi? Karena selalu ada narasi ya. Narasi ketika Nasdem melakukan langkah kejutan mendeklarasikan bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan, akan begitu banyak yang menggeliat loh, merespon, bereaksi gitu. Salah satunya adalah ada ungkapan bahwa ketika Nasdem akan mencalonkan bakal calon presidennya itu Anies, ya dari Nasdem berubah menjadi Nasdrun gitu. Itu eufemisme atau sindiran atau serangan yang paling dahsyat tuh. Dan anggapan Nasdem itu suaranya akan anjlok. Nah ini kita lihat salah satu lembaga yang selalu dalam analisis saya itu selalu melakukan narasi bahwa Anies tidak memberikan efek elektoral yang signifikan terhadap Nasdem. Salah satu lembaga yang selalu seperti itu ya SMRC ya. Nanti teman baik, kawan baik semua cek saja bagaimana hasil-hasil survei dan narasi yang dibangun oleh SMRC terkait dengan Anies dan Nasdem tuh. Makanya survei kemarin di bulan Desember itu ya mendapatkan ya reaksi dari sekjen Partai Nasdem di kumparannews.com ini, di kumparan.com, kata Joni atau ya yang sekarang Menteri Komunikasi dan Informatika sih, tapi dalam konteks ini beliau sebagai sekjen lah, Joni G. Plate. Jadi judulnya itu di kumparan, Nasdem heran elektabilitas di survei SMRC turun, tiap lembaga kok beda gitu. Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate buka suara soal hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Elektabilitasnya justru cenderung turun gitu. Dari survei terakhir SMRC pada Desember 2002, Nasdem hanya mendapat 3,2% suara, hanya sedikit di atas PAN dan P3. Gitu. Padahal di November elektabilitas mereka di angka 4,8%. Nah di Indopol, survei Indopol di bulan November kemarin, itu hasilnya itu ya 9%, Nasdem itu tiga besar gitu. Ya mempertanyakan lah Pak Joni G. Plate ini, bagaimana kamu mau mengukur pemilu legislatif, capaian legislatif, hasil pemilu legislatif untuk di parlemen kalau kamu melakukan survei berbasis nasional, sedangkan pemilu legislatif itu berbasis daerah pemilihan. Dapilnya ada 80, kalau mau akurat ya harus dia survei berbasis 80 dapil, bukan berbasis nasional gitu. Jadi ya seperti itu responnya. Nah kemudian Wakil Ketua Umum, nah ini lebih seru lagi ya kan, Nasdem soal elektabilitas 3,2% versi SMRC, responnya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi innalillahi ini bagi kawan baik yang mungkin sudah paham tapi belum detail, ya sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali pada Allah. Itu maksudnya ya sindiran halus lah. Nah di Kompas ini Pak Ahmad Ali, Partai Nasdem memilih tak mempercayai hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting. Berdasarkan survei tersebut, elektabilitas Nasdem hanya 3,2%, sehingga berpotensi tidak lolos ambang batas parlemen. Nah, ya biasa saja, santai sajalah. SMRC itu kan di semua survei terhadap Nasdem tidak pernah benar.
Kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com Selasa 20 Desember 2022. 2014 dia bilang kami nggak lolos, 2019 kami nggak lolos, tapi kami 10%. Gimana saya mau percayai SMRC lagi, maksudnya SMRC. Sambil berkelakar ia mengatakan dengan demikian peserta pemilu mendatang akan berkurang. Nah itu responnya. Baik, kita lihat hasil survei SMRC tentang kecenderungan elektabilitas partai politik. Survei ini dilakukan berbarengan dengan tren elektabilitas bakal calon presiden, dilakukan 3-11 Desember 2022. Gitu. Nah, respondennya seperti saya sampaikan di survei tentang baca pres itu, respondennya 1220, respon rate-nya, responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1029 atau 84%. Gitu saudara-saudara. Nah hasilnya seperti apa? Nah, ini dia hasilnya. Pilihan partai semi terbuka. Jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang ini, partai atau calon dari partai mana yang akan Bapak Ibu pilih? PDI Perjuangan 24,1%, disusul Golkar 9,4%, Gerindra 8,9%, Demokrat 8,9%, PKS 6,2%, PKB 6,1%, Perindo 4,6%, Nasdem 3,2%, P3 2,9%, dan PAN 1,7%. Waduh. Perindo di atas Nasdem, pantesan Ahmad Ali dan Johnny G. Plate bereaksi ya kan terhadap hasil ini. Nah, ini tren pilihan partai terbukanya. PDIP itu dari 25,6 turun ke 24,1. Golkar dari 9,7 ke 94. Gitu. Yang biru itu Gerindra dari 9 menuju 8,9. Gitu. Kemudian PKB itu PKB dari 5,6 ke 6,1, Demokrat dari 8,6 ke 8,9, PKS dari 4,1 ke 6,1. Nah, ini Nasdem yang merah dari 4,8 turun ya kan menjadi 3,2. Sementara PAN dari 3,2 turun ke 1,7. P3 dari 2,0 ke berapa ini? 2,9 ya. Kira-kira seperti itu tuh hasilnya. Jadi ya agak ini juga. Agak dipertanyakan ini hasilnya oleh Partai Nasdem, ya sesuatu yang wajar lah gitu. Nah kita bandingkan dengan indikator. Waktu indikator melakukan survei kemarin, ya kan, indikator juga memaparkan hasil pilihan partai yang dilakukan oleh indikator. Nah, hasilnya itu PDIP 23,5, Gerindra 11,0, Golkar 10,5, Demokrat 9,8, PKB 8,2, PKS 5,1, Nasdem 4,8, Perindonya 3,3, PAN 2,3, P3 2,3. Wah, P3 dan PAN ini menurut indikator juga terancam tidak lolos ini. Ini tren pilihan partai, ya trennya ada PDIP agak menurun dari 26 menuju 23,5 gitu. Golkar dari 11,9 ke 11,0. Yang naik itu warna biru, Demokrat dari 8,3 menjadi 9,8 ya. Kemudian yang hijau itu PKB juga naik dari 6,0 ke 8,2. Yang turun hitam itu PKS
PKS masa turun ya kan. Ya kita lihat aja. Nah kalau Nasdem ini naik nih. Nasdem ini dari 4, sekian ya. Nasdem naik ini dari 4,4 ya. Menjadi 4,8. Oke, kita lihat tren. Yang menarik indikator ini ada trennya. Tren setiap partai. Kita khusus membandingkan soal tren Nasdem aja deh. Nah, tren Nasdem nih, tren pilihan Nasdem. Jadi yang putus-putus warna agak biru itu jelang pemilu 2019, ya. Kemudian yang merah ini adalah jelang pemilu 2024. Nah, jadi yang merah itu baru sampai surveinya, gitu. Surveinya itu seperti ini tuh Hamin berapa itu 265 ya gitu. Nah kita lihat dulu yang 2019 deh, jelang pemilu 2019. Jadi melonjak tuh pada hari H itu Nasdem itu dari 3,2% itu menjadi 9% tuh. Jadi bedanya tuh 5,7 ya kan. Waduh banyak banget. Jadi kalau misalkan sekarang dari 4,5 naik menjadi 4,8 masih cukup waktu sampai Februari 2024. Bukan tidak mungkin itu nanti plus ya kan. Kan kalau jelang 2019 3,2 itu menjadi 9 kan plus berapa itu 5,7 ya kan gitu. Berarti kalau dia misalkan di sininya berapa ya plus nanti 5,7. Jadi Nasdem itu kemungkinan besar ya kalau kita berkaca dari jelang pemilu ya jarak antara hasil survei dengan kenyataan soal pilihan partai ini menjadi kalau bedanya sampai 5,7 kan tinggi sekali itu. Jadi harus dicek kembali metodologinya. Apakah seperti kata Johnny G. Plate tadi berbasis nasional atau berbasis dapil gitu. Karena pertarungan di pileg itu nanti ya beda karena setiap tokoh akan bekerja keras. Makanya misalkan P3 itu selalu di bawah ambang batas gitu. Tapi ketika pemilu ya lolos juga. Walaupun hampir kemarin gitu. Nah Nasdem juga sama nih. Dari 3,2 lonjak sampai 9% tuh. Jadi nanti ditambahin aja. Seperti saya bilang ditambahin 5,2. Jadi itu perbandingan antara narasi indikator survei, hasil surveinya. Jadi menafsirkan hasil survei indikator dibandingkan dengan SMRC. Gitu. Nah, Mas Burhan itu menyajikan tren pilihan Nasdem ini menarik gitu. Menarik sekali. Dia tidak sembunyikan bahwa ada fakta tentang lonjakan dari 3,2 menjadi 9. Jadi bukan tidak mungkin seolah-olah Mas Burhan ingin menyampaikan ya bukan tidak mungkin ketika disurvei katakanlah Nasdem itu 7% ya ditambah 5,2 jadi 12,2. Jadi seperti Indopol punya itu nomor 3 tuh nanti. Nah kalau SMRC ya hasilnya itu tadi cuma 3,2% ya kan. Dan itu langsung dikritisi oleh Nasdem sendiri. Nah dengan bukti dari indikator itu menjawab kenapa ada perbandingan yang amat sangat berbeda pada saat survei dan pada saat kenyataan di pemilu mendatang. Demikian kawan baik, mudah-mudahan kita bisa memahami lebih baik tentang dinamika politik berdasarkan hasil survei yang ada dengan tetap menjaga kejernihan pikiran dalam melihat hasil-hasil survei ini. Gitu. Saya kembalikan kepada kawan baik untuk menafsirkan hasil-hasil survei ini. Demikian, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.